Pemirsa, kerap dibully saat di bangku sekolah dasar, seorang anak kuli bangunan dari Karanganyar, Jawa Tengah, kini jadi salah satu wisudawan terbaik di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Ya, pria tersebut diketahui bernama Muhammad Iksanuddin Alamin. Iksan menjadi seorang sarjana pertama di keluarganya. Diketahui ayahnya berprofesi sebagai tukang kuli bangunan, sedangkan ibunda Iksan sebagai pedagang kaki lima yang berjualan sandal dan sepatu di alun-alun Karanganyar setiap harinya. Sering dibully waktu SD, anak kuli bangunan dari Karanganyar, Jawa Tengah, kini jadi salah satu wisudawan terbaik di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Dia adalah Muhammad Iksanuddin Alamin, sarjana pertama di keluarganya. Bapaknya bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan ibunya pedagang kaki lima yang jualan sandal dan sepatu di alun-alun Karanganyar tiap hari. Potret wisuda Iksan pun tersebar di media sosial. Kisah Iksan di wisuda pun jadi sorotan. Diketahui ia diwisuda pada Rabu 21 Februari 2024 lalu dengan IPK hampir sempurna, yakni 3,98. Hampir semua mata kuliah Iksan berhasil mendapat nilai A, dan Iksan hanya butuh waktu 3 tahun 4 bulan untuk menyelesaikan studinya di Prodi Keperawatan. Dulu saya paling masif dibully di kelas 4 SD. Mungkin karena perbedaan saya juga kurang tahu, mungkin saya berbeda dengan mereka yang membuli saya. Jadi karena di SD dulu itu geng ya mas, namanya geng besar itu yang cowok itu, terus saya dibully karena tidak bergabung dengan mereka seperti itu, karena satu dan lain hal seperti itu saya dibully. Tetapi karena saya selalu ingat dengan harapan orang tua untuk selalu fokus dengan pelajaran saya mempush diri saya, menekan diri saya untuk fokus saja, dan saya mengabaikan gangguan-gangguan di sekitar saya tadi. Kisah Iksan yang gigih dan mampu bangkit serta sukses meraih gelar sarjana meski dulu kerap dibully dan ayahnya hanya seorang kuli bangunan jelas menginspirasi. Cerita Iksan pun menginspirasi banyak warganet sekaligus mengingatkan tak ada hal yang tak mungkin jika kita mau fokus dan gigih meraih hal yang kita cita-citakan. Ini menarik sekali, orang yang dulunya sering dibully sekarang dia membuktikan bahwa dirinya dia bisa, bahwa dirinya dia mampu. Latar belakangnya keluarganya tidak mampu, tapi dia bisa lulus dengan nilai terbaik gitu. Dan dia lulus di Universitas Kedokteran ya kalau nggak salah tadi, Kedokteran dan Keperawatan ya di UGM. Dan dia bisa lulus dan dia bisa berhasil dengan baik. Selamat kepada masnya, menjadi motivasi juga untuk kita semua. Apalagi yang mampu harus lebih bisa dari dia. Jangan disia-siakan, dia aja yang latar belakangnya mungkin bisa dibilang kurang mampu, tapi dia bisa membuktikan bahwa dirinya dia bisa. Untuk anak-anak yang lain, semangat! Di lain tempat, penyanyi Rizky Febian yang juga putra sulung dari komedian Sule pada 25 Februari 2024 lalu baru saja merayakan pertambahan usianya yang ke-26 tahun. Ya, tepat di hari istimewa bagi pria yang kerap disapa Iki tersebut, sang ayah Sule membagikan momen spesial di akun Instagram pribadinya. Melalui akun Instagram pribadinya, Sule membagikan sejumlah potret masa kecil Iki dan mengajak netizen untuk ikut merayakan hari lahir dan bersejarah sang putra. Gaya humor khas dari Sule untuk putranya pun turut mengundang tawa netizen di kolom komentar. Hari ini, hari yang ku tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu yang ku beri. Bukan jam dan cincin. Di lain sisi, tunangan Iki Mahal ini rupanya juga sudah menyiapkan kejutan spesial. Wanita yang kerap disapa Lini tersebut rupanya spesial membuatkan acara kejutan ulang tahun untuk Iki. Di momen kejutan tersebut, Lini mengundang keluarga dan orang-orang terdekat Iki. Momen kejutan ulang tahun Iki pun juga direkam Sule dan diunggah di kanal YouTube pribadinya. Assalamualaikum boy. Buat kawan-kawan
Ini aku masih di rumah bareng sama Maam seperti biasanya karena ya aku sudah terbiasa sendiri lihat band hari ini, dan aku diundang sama Mahal ini untuk surprisein Aiki hari ini, dan kita lihat aja nanti di sana seperti apa. Ini ulang tahun yang sangat spektakuler karena ini ulang tahun Iki yang ke-27 kalau nggak salah. 25 atau 27 ya? 26, antara 26 sama 27 lah guys. Yang jelas hari ini sangat bahagia sekali. Semakin hari semakin dewasa. Iki semoga terus sukses di bidangnya. Iki terus ingat sama adik-adiknya ya. Yang jelas you the best lah. Sukses terus. Bisa mandiri luar biasa. Pokoknya kamu anak yang hebat, bisa ngomong adik-adik kalian. Adik-adik kamu. Pokoknya ya udah, kita lihat nanti di sana seperti apa. Saat tiba di tempat acara, Sule bertemu dengan calon besannya, Ayah Mahalini yang sudah berada di lokasi. Sule juga bertemu dengan anak-anaknya yang lain, Putri Delina dan Rizwan. Dari suasana kejutan, terlihat calon menantunya sudah mempersiapkan acara spesial, sebuah pesta ulang tahun bernuansa hijau dengan karakter Teenage Mutant Ninja Turtles yang rupanya karakter favorit Iki. Dan tibalah di acara inti, terlihat Iki datang bersama Lini. Wajah Iki terlihat bingung sekaligus bahagia. Iki tak menyangka bahwa hari itu dirinya mendapat kejutan ulang tahun dari tunangan tercinta. Lini terlihat juga memberikan sebuah kue lucu dengan gambar 3 ekor anjing. Di momen tersebut, Iki pun menyampaikan rasa terima kasih kepada calon istrinya yang berhasil membuat kejutan ulang tahun untuknya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Lupa, Iki juga berterima kasih kepada semua yang hadir. Iki pun memberikan potongan kue ulang tahun untuk orang-orang tersayang. Ya, sebelumnya terima kasih banyak atas surprise-nya yang luar biasa. Ide siapa ini? Saya. Terima kasih buat sayang, buat semuanya. Sebenarnya mah tidak mengharapkan seperti ini karena yang penting mah di umur 26 semoga Iki semakin dewasa. Terima kasih sayang sekali lagi. Sudah mewujudkan Ninja Turtle-nya, terima kasih banyak. Terus juga kuenya terima kasih banyak. Makasih semuanya, aku hubung, I love you guys. Iya. Di momen tersebut, doa baik juga datang untuk Iki dari ayah tercinta yang berharap hidup Iki dipenuhi keberkahan dan bisa segera menikah. Rizky Febian Andriansa, semangat terus, all you the best. Pokoknya karya-karyanya selalu diminati, selalu yang terbaik lah kalau bikin sesuatu. Luar biasa, cepat nikah, bahagia selamanya, dan runtut raut sauyunan lah. Cai jadi salewi, kadarat jadi saloga, kacing sing getol mandi, kadarat sing getol sholat. Dua nana, ingat. Oh iya, umroh jangan lupa. Hanya Sule, calon mertua Iki, Ayah Mahalini, IGD Suraharja, kedua adiknya Putri Delina dan Rizwan, serta calon istrinya, Mahalini juga memberikan doa-doa baik untuk Iki. Lantas benarkah kebahagiaan Iki makin sempurna di tahun ini, lantaran Iki akan segera meresmikan hubungannya dengan Lini ke jenjang pernikahan? Ayo begitu, yuk yang umur selalu. Nah, semakin dewasa ke depannya, semakin apapun yang kamu impikan di depannya tuh nanti disuksesin, sama yang di atas dikasih jalan, dikasih umur yang panjang, biar semuanya bisa terus ulang tahun bareng-bareng, biar bisa terus kita ngerayain
dari tahun ke tahun ke depannya. Terus apapun yang direncanain dilancarin ke depannya, amin. Disayangi sama orang-orang tercinta juga, amin. Berkah apapun itu ke depannya, terus lancar apapun itu, dan udah sih yang pasti bahagia. Terima kasih Teteh. Terima kasih waktunya. Sementara itu, sebelum momen spesial perayaan ulang tahun, Iki dan Lini juga sempat tersorot kamera tim Gospot tengah berada di salah satu acara. Di momen tersebut rupanya Iki dan Lini pre-love baju bersejarah mereka. Di mana baju yang dijual Iki dan Lini merupakan baju yang punya histori terutama bagi Lini, lantaran baju tersebut dipakai Lini saat kali pertama manggung bareng Iki. Oke, hai guys, hari ini aku lagi di tempat pre-love, namanya pre-love-nya tiba-tiba garage sale, garage sale. Jadi kenapa di pre-love? Karena banyak baju yang ternyata nggak aku pakai dan aku dibanding mubazir, jadi aku pre-love aja. Sebenarnya kayak ada beberapa baju yang lebih banyak lagi karena ini namanya juga tiba-tiba ya. Ada sebenarnya lebih banyak tapi aku udah terlanjur kasih sama orang-orang yang lebih butuh kemarin-kemarin. Jadi sebenarnya kayak ya telat lagi gitu. Kebetulan karena kebetulan ya ini ada pertama kali aku sama Iki dulu duet Ramadan Jazz. Karena Ramadan Jazz waktu itu kayak Ramadan Jazz ceriti kan, jadi kayak udah pakai baju yang di rumah aja gitu. Jadi kayak ya gini-gini lah, terus kayak punya aku udah banyak yang disyukuri, banyak yang udah habis, jadi ya ini aja punya aku gitu. Momen pre-love baju tersebut juga menjadi momen kali pertama Iki dan Lini jualan baju bareng. Keduanya menikmati momen tersebut dan berharap baju-baju pre-love mereka bisa bermanfaat buat para fans. Sebenarnya ikutan acaranya dia, tapi ya Lini katanya sayang ayo ikutan, katanya ya kita mensupport aja, apalagi kan kita juga niatannya baik juga kan di sini, maksudnya dari harga berapa memang kita nggak mikirin keuntungan atau apa, justru malah kita gimana caranya, yang penting acaranya meriah, orang jadi bisa mudah beli juga. Kita juga nggak nyangka tadi pas pagi-pagi dikabarin Lini ngasih tahu kalau misalkan ternyata rame di sini. Satunya udah sold out gitu, ini udah diganti-ganti lagi barangnya. Udah sold out, ini tuh udah barang-barang baru lagi, jadi ya seru. Lantas benarkah saking menikmati jualan barang-barang pre-love, Iki dan Lini berniat untuk merambah bisnis fashion berdua? Kan ya nggak menutup kemungkinan lah buat kita berdua, karena ngeliat hari ini seru, jadi kayak mungkin ya kedepannya mah kalau ada acara-acara gini mah kita pengen lah. Terus juga kan memang cita-cita kita berdua, kalau misalkan ada barang yang memang kepake, kita pengen bikin setidaknya kalaupun nggak ikutan acara gini ya kita bikin sendiri ya kecil-kecilan ya untuk para fans kita, fansnya Lini, atau kita bikin charity kayak gitu-gitu, seneng aja kita mau berdua gitu. Apalagi kan maksudnya di kebanyakan kan Lini fansnya perempuan yang pasti kan mereka terinfluence, pengen banget punya setidaknya kalaupun nggak bisa dipakai sehari-hari buat mereka, tapi at least dia tuh punya barang yang berharga yang memang gitu. Ada background story-nya, kayak contoh ada beberapa baju dan celana yang memang sempat dipakai nyanyi. Mungkin mereka banyak sisi lain yang mereka pandang sih gitu. Betul. Pemirsa, puluhan personil rescue Basarnas Lampung dikerahkan untuk melakukan operasi SAR terhadap korban bencana alam banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda Provinsi Lampung Sabtu malam. Petugas mengevakuasi puluhan warga yang terjebak arus deras banjir yang menerjang pemukiman warga. Seperti inilah detik-detik saat petugas rescue Basarnas melakukan proses evakuasi terhadap puluhan warga yang terjebak banjir di kawasan Perumpolri Haji Mena, Natar, Lampung Selatan Sabtu malam. Derasnya arus banjir yang menerjang kawasan pemukiman ini mengakibatkan sejumlah warga terjebak di dalam rumah mereka hingga berjam-jam lamanya dan harus menunggu pertolongan tim SAR. Tiarap. Ore.
Alhamdulillah. Ya, lanjut yang kedua. Ayo. Tarik, tarik. Dengan menggunakan alat bantu perahu karet dan tali, sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak yang terjebak arus deras banjir ini berhasil dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Neni, salah seorang warga korban banjir, mengaku hanya mampu menyelamatkan diri bersama anggota keluarganya saat banjir terjadi dan tak sempat menyelamatkan barang berharga dari dalam rumahnya. Menurut Neni, banjir ini merupakan banjir terparah di kawasan tempat tinggalnya. Masih muat berapa orang nggak? Jangan duduk situ kan. Bang, masih bisa nggak bang? Masih bisa ya. Ada satu lagi bang. Ayo bang, yang perempuan dulu bang. Yang perempuan dulu. Ada lagi nggak? Nggak bisa. Nanti di HP-nya di motor. Pelan-pelan tuh. Jangan lompat ya. Yuk, langsung duduk di tengah ya. Langsung duduk tengah. Ibu agak ke belakang ibu. Belakang. Ke belakang bu. Iya, yang apa Pak? Jangan lompat. Ibu jangan lompat, langsung duduk tengah ya bu. Duduk tengah ya bu. Tengah. Adek, ayo adek. Ayo adek. Ibu ayo kita naik perahu adek. Bu, itu air minum kepake nggak bu? Oke aja. Sekarang lupa bawa minum. Lupa juga. Awas kabel mbak, awas kabel mbak. Ya. Iya, nggak apa-apa. Udah semuanya sekalian. Kita naik perahu ya. Iya, nggak apa-apa. Kita sama Om. Belum dipastikan ya Bu, apakah hanyut? Banyak yang hanyut. Banyak yang hanyut. Positif hanyut semua. Kepala Kantor SAR Basarnas Lampung, Deden Ridwansyah, mengatakan puluhan personil SAR gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi terhadap warga di beberapa titik lokasi banjir terparah. Di kawasan Kecamatan Raja Basa, Kecamatan Sukabumi, Sukarame, dan Haji Menanatar, Lampung Selatan. Hingga Sabtu malam, petugas Basarnas telah berhasil mengevakuasi sebanyak 76 warga korban terjebak banjir untuk dibawa ke lokasi yang lebih aman. Sementara hingga menjelang Minggu dini hari, kondisi banjir sudah mulai berangsur surut. Fokuskan untuk evakuasi di 4 kecamatan. Kecamatan Natar di Kelurahan Haji Mena, kemudian Kecamatan Raja Basah, Kota Bandar Lampung, Sukarame, dan Kecamatan Sukabumi. Sampai dengan pukul 24.00, tim SAR gabungan yang kita turunkan dari Kasar Lampung sendiri, itu 5 tim, itu telah berhasil mengevakuasi 76 jiwa dan saat ini masih melakukan proses evakuasi. Dan untuk pantauan kondisi situasi dan kondisi di lokasi banjir saat ini, alhamdulillah air sudah mulai berangsur surut dan tentunya arus masih cukup keras sehingga sedikit menyulitkan tim evakuasi untuk menggapai ke wilayah-wilayah yang memang zonanya ada di zona bawah. Beralih ke kasus hukum, sidang pra-peradilan kasus judi online yang menyeret nama selebriti ternama tanah air, salah satunya yakni Wulan Guritno dan Nikita Mirzani, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diketahui, Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan hukum tersebut buntut dari dugaan penghentian penyidikan kasus promosi judi online yang diduga dilakukan Nikita Mirzani dan Wulan Guritno. Ini adalah panggilan ketiga bagi pihak penyidik untuk menghadiri sidang pra-peradilan baik nomor 13 maupun 16 terkait dengan permohonan pra-peradilan penghentian penyidikan secara tidak sah. Harusnya di panggilan 1 dan 2 hadir, tetapi baru hadir hari ini. Dan hari ini agendanya adalah pembacaan permohonan. Permohonan kami adalah agar para terlapor ini segera diberikan kepastian hukum dengan menaikkan statusnya, karena ada beberapa
artis di daerah lain yang dengan kasus yang sama, promosi judi online itu dinyatakan bersalah oleh hakim. Sehingga terhadap 2 orang ini kami mohon supaya segera dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Sidang berlangsung singkat dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak LP3HI kepada pihak penyidik Bareskrim. Dalam pembacaan surat permohonannya, pihak LP3HI meminta pihak Bareskrim Polri untuk fokus menaikkan status Wulan Guritno dan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Pada sidang tersebut, kedua terlapor Nikita Mirzani dan Wulan Guritno tidak hadir di persidangan, hanya dari pihak Bareskrim dan LP3HI saja yang hadir. 13 untuk perkara nomor 13 itu Nikita Mirzani, sedangkan perkara nomor 16 itu Wulan Guritno. Tidak, kami tidak menghubungi siapapun, kami tidak menghubungi pihak terlapor karena kita bicaranya soal penegakan hukum. Jadi kami tidak dalam kapasitas kemudian bangun deal-dealan, enggak. Kami tidak pernah melakukan itu. Jadi kami selalu mengajukan permohonan pra-peradilan untuk mengkoreksi atau memonitor apa yang dilakukan oleh penyidik, begitu. Itu urusan hakim. Jadi tujuan kami adalah itu. Kita bicara soal penegakan hukum. Jangan sampai kemudian terhadap orang yang lain diputus bersalah, diproses sampai ke pengadilan lah, katakanlah begitu. Tetapi terhadap 2 orang ini atau terhadap orang-orang yang punya akses cukup tinggi itu kemudian di perkaranya dijemur begitu aja. Nah itu yang kita nggak ingin. Pihak LP3HI menjelaskan sebelumnya beberapa artis yang terjerat kasus yang sama di beda tempat sudah ditahan. Pihaknya hanya ingin keadilan ditegakkan. Sidang dilanjutkan Selasa pagi ini dengan agenda jawaban dari pihak termohon yakni penyidik Bareskrim Polri. Sementara itu, sidang kasus penggelapan mobil yang merugikan Jessica Iskandar sebesar 9,8 miliar dengan terdakwa Christopher Stefanus Budianto alias Steven kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang Senin kemarin beragendakan pembacaan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Lagi-lagi dalam sidang tersebut, baik Jessica Iskandar selaku pelapor dan kuasa hukumnya kembali tak hadir di persidangan. Dalam pembacaan eksepsinya, kuasa hukum Steven keberatan dengan dakwaan yang diajukan JPU pada sidang sebelumnya. Pengacara Steven juga mempertanyakan surat dakwaan yang menjadi 2 pasal, yakni pasal 372 penggelapan dan 378 tentang penipuan. Sementara itu kepada tim Gospot lewat virtual, kuasa hukum Jedar mengungkapkan alasan ketidakhadiran kliennya dan kuasa hukumnya di persidangan kemarin. Ya kan begini, kewajiban korban itu kan hadir pada saat didengar keterangannya. Sekarang ini kan masih sidang awal, masih pembacaan dakwaan, masih sifatnya formil dulu kan, mereka mengajukan eksepsi. Nggak tahu nih nanti persidangan selanjutnya ada replik dari penuntut umum nggak tadi? Biasanya nanti replik dari jaksa penuntut umum, kemudian nanti hakim akan memutus sela dulu. Apakah dakwaan ini, persidangan ini akan dilanjutkan atau tidak? Nah selesai apabila nanti putusan sela tersebut menyatakan akan dilanjutkan, pasti nanti akan diundang klien kami selaku saksi korban untuk dimintai keterangannya dalam persidangan. Selain itu, pihak Steven juga mempertanyakan tempat persidangan yang digelar di Jakarta, sementara kejadiannya di Bali. Tak hanya itu, pihak Steven juga akan melaporkan balik Jessica dan Vincent Verhaak atas dugaan pencemaran nama baik lantaran berteriak-teriak di Bandara Soekarno-Hatta saat kliennya tiba dari penjemputan dari luar negeri. Bukti-bukti semua yang ada di sana kan sudah jelas. Adanya perjanjian sewa menyewa, ya, di mana itu semuanya saksinya juga ada di Bali. Berarti dengan secara nyata bahwa proses daripada peristiwa pidana itu ada di Bali. Nah ini kami coba sangat sayangkan gitu. Kenapa harus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, jadi begini, kalau menurut saya itu kembali lagi hak daripada si penasihat hukumnya terdakwa CSB ya. Kalau meyakini hal tersebut ya tinggal dia buktikan nanti dalam persidangan gitu loh. Masalah kompetensi mengadili itu kan nanti bisa dimasukkan sebagai bahan-bahan eksepsi mereka. Tetapi kembali lagi bahwa itu adalah kewenangan dari penuntut umum. Kalaupun mereka menyatakan bahwa yang berhak Polda Bali, Polda Metro atau apapun itu juga kewenangan dari penasihat hukumnya CSB. Tetapi sepanjang perkara ini kita masih menunggu proses yang terus berjalan dan sampai saat ini memang belum ada panggilan bagi klien kami Bu Jessica Iskandar dan maupun Pak Vincent untuk diundang dimintai keterangannya di dalam persidangan. Sebagai informasi, kasus Wan Prestasi ini bermula saat Jessica Iskandar dan Steven berbisnis rental mobil mewah di Bali.
Namun belakangan istri Vincent Verhaak itu merasa ditipu oleh Steven dengan kerugian 11 mobil mewah seharga 9,8 miliar yang raib tanpa jejak. Atas dugaan penipuan yang dilakukan mantan rekan bisnisnya itu, Jessica kemudian melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022 lalu. Steven ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2023 dan ditangkap di Thailand saat liburan pada November 2023. Sementara itu di tempat yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang pra-peradilan kasus produksi film porno yang diduga melibatkan selebgram Siskae kembali digelar. Adapun agenda sidang kemarin yakni kesimpulan dari pihak termohon dan pemohon. Dalam pembacaan kesimpulan tersebut, pihak Siskae mengaku ada kejanggalan dari hasil sidang pemanggilan saksi dan kejanggalan penetapan status Siskae sebagai tersangka dan melakukan penahanan oleh polisi. Pada intinya dalam kesimpulan itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik itu adalah tindakan yang memaksakan klien kami menjadi tersangka seperti itu, dan dengan alasan kemarin itu oleh penyidik yang mengatakan bahwa Francisca Chandra Novitasari tidak kooperatif, tetapi pada tanggal 18 kami sudah mengajukan permohonan, sehingga menurut kami apa yang disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya adalah kurang tepat, seperti itu. Sementara itu pembacaan kesimpulan kemarin, pihak Bareskrim beralasan bahwa Siskae tidak kooperatif, maka dilakukanlah penangkapan. Namun hal itu dibantah pihak kuasa hukum Siskae bahwa kliennya berperilaku sangat kooperatif. Kita sudah ajukan penangguhan, tetapi sampai sekarang belum ada disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya apakah dikabulkan atau tidak permohonan kami. Diketahui sebelumnya pihak kuasa hukum Siskae juga sudah mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Namun pihak Polda Metro Jaya belum memberikan jawaban, padahal Siskae sudah menjalani tahanan lebih dari 20 hari. Siskae juga sudah menjalani kembali tes psikologi dari pihak Polda Metro Jaya, namun hingga saat ini belum juga ada hasil yang diterima pihak kuasa hukum Siskae. Kemarin kita dipanggil untuk katanya supaya hadir karena Siska akan dilakukan pemeriksaan oleh psikolog. Tetapi kami hanya hadir di situ. Kemudian setelah itu kami diminta di luar, sehingga kami tidak tahu apa-apa saja yang dilakukan pada saat pemeriksaan terhadap Siska terhadap klien kami. Pihak kuasa hukum Siskae juga menjelaskan terkait kondisi Siskae saat ini di tahanan yang tampak jadi lebih kurus dan sering ketawa sendiri seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Sidang kembali digelar Selasa pagi ini dengan agenda putusan. Saat ini kami sudah mengajukan surat permohonan supaya dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada Siskae secara independen. Namun hingga saat ini belum ada hasil daripada surat permohonan kami itu. Belum ada disampaikan oleh penyidik apakah dikabulkan atau tidak. Pemirsa, viral sebuah video yang menunjukkan aksi dua bocah cilik yang masih bersekolah di taman kanak-kanak ditilang dan ditegur oleh polisi. Video yang diunggah oleh akun @ohmygod itu sontak menarik perhatian netizen. Bukannya marah karena aksi dua bocil itu, namun warganet justru dibuat tertawa oleh kedua bocil yang berboncengan sepeda motor kecil ke jalan raya. Pakai helm dong. Iya semuanya. Mana ayahnya? Ayahnya mana? Rumahnya sebelah mana sayang? Hah? Di sebelah mana yang simpang sana tuh? Oh ya, sudah sini yuk. Ayo yuk, makan roti dulu yuk. Sini sama bapak.
Dalam video yang beredar itu, terlihat anak kecil yang tengah mengendarai sepeda motor mini di jalan raya dan aksi mereka itu pun kemudian dihentikan polisi. Setelah berhasil menghentikan laju kendaraan dua bocah tersebut, polisi kemudian meminta bocil yang di belakang pengendara untuk memakai helm. Namun salah satu bocah yang diboncengin itu justru menjawab dengan kocak. Bahkan polisi sempat menawarkan dua bocil itu untuk makan roti sejenak. Polisi pun bertanya tentang keberadaan orang tua mereka. Ya, diantar om pulang dulu ya. Ya, diantar om pulang ya. Enggak. Setelah bertanya, polisi kemudian menawarkan untuk mengantarkan mereka pulang. Namun anak itu justru menangis karena takut motornya akan dirampas dan menyatakan bahwa ia tidak memiliki uang untuk membeli motor baru. Aksi dua bocah cilik yang masih duduk di taman kanak-kanak itu menuai komentar beragam netizen. Tidak diketahui lokasi kejadian tersebut terjadi. Anak di bawah umur itu tidak dibolehkan untuk membawa kendaraan tua, apalagi motor ya, walaupun motornya motor kecil gitu. Apalagi kalau udah di jalan raya, tidak punya surat izin mengemudi, jangan coba-coba untuk terjun di lapangan gitu. Karena kalau mau dapatkan SIM aja itu mesti latihan dulu, mesti ada tes dulu dari polisinya. Ini anak kecil dengan usia di bawah umur itu mengendarai motor, walaupun motor kecil, pakai helm sih orang yang di depannya, tapi di belakang enggak. Dan tetap bahaya itu. Anak kecil jangan coba-coba untuk terjun ke jalan raya, memakai kendaraan motor gitu. Kalau sepeda boleh dan diawasi orang tua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Sebelum melakukan perjalanan jarak jauh hingga melintasi beberapa benua dan 15 negara untuk bisa sampai ke Mekah, mereka berpamitan terlebih dahulu dengan keluarga. Seperti inilah momen keluarga melepas pasangan suami istri ini. Aku bersamamu. Aku tahu kau siap menanti denganku sejak hari pertama. Selepas dari kota Cimahi, mereka akan melewati Tasikmalaya menuju Cilacap dan selanjutnya menuju kota Yogyakarta dan selanjutnya menuju kota Surabaya. Setelah sampai di kota pahlawan itu, keduanya selanjutnya akan naik kapal menuju Balikpapan. Di sela-sela perjalanan tersebut, mereka rehat untuk makan dan bersuah foto dengan warga yang ditemui di jalanan. Hari pertama ku mengenalmu, ku mengenalmu, ku mengenalmu. Menurut informasi, kedua pasangan ini memang hobi bersepeda. Bahkan keduanya sudah keliling Indonesia dengan bersepeda. Sosok pasangan ini bernama Rafli Purnama dan Zahra Azena. Aksi perjalanan mereka ke kota suci Mekah itu pun menuai komentar dari kisah sepasang suami istri yang goes ke Mekah. Menurut aku tuh kayak jadi kisah romantis lain gitu loh. Mereka tuh nggak
gimana ya, romantisnya itu melakukan kegiatan yang benar-benar bermanfaat, yaitu beribadah bareng gitu kan. Itu menurut aku sangat-sangat romantis dan jadi inspirasi sih menurut aku. Wah, ke Tanah Suci, naik sepeda bareng istri berdua, waduh romantis banget itu. Dan juga tentunya bukan hal yang mudah ya teman-teman ya, karena di samping tenaga kita juga harus banyak terkuras pastinya. Ya, tapi sekalian jalan-jalan lah sama istri dari Indonesia menuju ke Tanah Suci Mekah. Doa saya hanya semoga selamat untuk Mas dan Mbaknya dan diberi kelancaran sampai ke Tanah Suci. Semangat, semangat, semangat! Pemilu belum lama usai, namun serentetan kejadian mulai bermunculan, setidaknya soal kalah dan menang. Salah satunya yang terekam dalam video viral ini. Seorang pria diduga mengalami depresi karena kalah dalam pemilihan calon anggota legislatif. Dalam video itu terlihat seorang pria seolah-olah dirinya sudah dilantik menjadi anggota DPR sehingga bergaya bak pejabat Senayan. Dalam video itu juga terlihat pihak keluarga berusaha menenangkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini istrinya teman-teman. Ya Allah. Dari mana saja Bapak tiap hari pakai baju dinas seperti itu Pak? Bapak dari mana saja? Ini kan istri kasihan Pak. Saya tadi Allahu Akbar. Pegang. Keliling kota. Keliling kota. Bahkan saya mau masuk ke kantor. Bahkan ini saya sudah dewan akan dilantik di kantor ini ya. Pihak keluarga merasa sedih mengetahui si pria mengalami depresi berat. Sayangnya tak dijelaskan dari partai mana pria ini berasal. Namun demikian, aksi pria berhalusinasi menjadi anggota dewan menarik perhatian publik. Saya prihatin, semoga bapaknya sabar, terima kekalahannya dan jadikan ke depan untuk pelajaran. Mungkin lebih mendekatkan diri ke masyarakat supaya masyarakat lebih mengenal lagi bapak, dan ke depan bapak insya Allah bisa menjadi salah satu caleg. Dan untuk mencalekkan diri ya kita harus punya konsekuensinya. Jadi kalau walaupun kalah kita harus siap buat bapaknya. Semoga bapak ikhlas, legowo, terima kegagalan dan tetap semangat ya Pak. Sebenarnya kalau caleg yang gagal dan juga stres itu memang sudah lumrah terjadi ya di Indonesia. Karena memang kalau untuk menjadi caleg itu kan membutuhkan biaya yang cukup besar. Bahkan ada yang sampai menjual harta bendanya untuk demi kampanye dan juga untuk memberikan kayak sembako ke masyarakat dan juga bantuan-bantuan lainnya gitu. Jadi emang kalau saya memposisikan diri sebagai seorang caleg dan memang gagal pada saat itu, saya juga sempat ngerasa sakit hati karena sudah mengeluarkan effort yang cukup besar tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Jadi menurut saya sih, saya juga kalau memposisikan diri sebagai seorang caleg dan gagal, jadi justru saya menurut itu kayak aduh gimana ya, harus melakukan apa lagi karena sudah mengeluarkan effort yang banyak tapi memang nggak sesuai dengan harapan. Jadi ya saya sih berdoa aja semoga nanti anggota-anggota legislatif yang gagal nih untuk jadi caleg semoga diganti sama yang di atas itu, sama Tuhan, karena memang hitungannya kan dia sudah bersedekah dan juga memberikan bantuan ke masyarakat, itu juga hitungannya ibadah gitu loh. Jadi jangan khawatir sih untuk jadi seorang caleg terus gagal, kan masih ada kesempatan-kesempatan yang lain yang lebih terbuka. Dan juga kasihan juga ya mau gimana lagi gitu, mau nggak mau kita harus belajar berbesar hati, berlapang dada juga kalau tidak masuk ke dalam Senayan gitu ya. Jadi menurut saya sih kasihan banget sih kalau kayak gitu, fenomena yang udah lumrah sebenarnya terjadi. Cuman ya kita sebagai warga Indonesia cukup prihatin ya dengan adanya seperti itu. Dan juga semoga para caleg ini tidak menyerah ya untuk bisa mendapat satu kursi di Senayan, karena memang effortnya cukup besar juga.
Kabar bahagia datang dari keluarga presenter kondang kenamaan tanah air Helmi Yahya. Sebab putrinya Saskia Rahel Yahya baru saja melepas masa lajangnya. Perempuan yang akrab disapa Rahel itu resmi dipersunting oleh kekasihnya yang berasal dari Korea Selatan, Park Yang-gwang. Lantas seperti apa momen bahagia pernikahan putri Helmi Yahya ini? Senang banget ya, karena bayangin saya habis pilek dan ternyata juga harus mikirin satu resepsi akad nikah putri saya yang kebetulan menikah dengan pemuda Korea gitu ya. Jadi alhamdulillah akad nikah lancar. Kemudian Desember kemarin sudah glorinya udah ngikutin kepercayaan Rasel ya, kepercayaan kami ya sudah masuk Islam. Dan hari ini terima kasih teman-teman datang ya, banyak sekali datang. Pestanya kami bikin ya tidak terlalu ramai gitu karena saya nggak mau terlalu sesak juga. Yang penting teman-teman dekat datang. Dan saya mohon maaf kalau ada yang nonton ini ada yang merasa tidak diundang, bukan kami memilih. Karena kadang-kadang ada lupa juga, nomor 2 memang ruangan sangat terbatas. Helmi yang ditemui mengaku bahagia menyaksikan putrinya bahagia. Ia lantas mengisahkan bagaimana kisah cinta putrinya dengan pria asal Korea. Ya kami jatuh cinta lah ya dengan pribadi dia. Kami nggak menyangka karena kita nonton drakor. Saya tuh banyak nonton drakor. Kita stereotyping kita orang Korea itu kasar. Ternyata waktu saya tanya Glory itu kesan saya tentang orang Korea, dia bilang manggil saya papa. Orang Korea baik-baik, sopan-sopan. Dan saya bilang kamu minum no. Dia nggak minum, dia nggak merokok, sangat healthy dan sangat shape-nya bagus banget. Dan dia bisa bahasa Inggris, udah bisa bahasa Arab juga ya. Kita jatuh cinta lah, lihat pribadinya sangat santun, akhlaknya sangat tinggi lah ya, akhlaknya sangat tinggi. Dan kami beruntung, saya pikir ya saya tanya dia apa ini cita-citamu dengan Rasel, dia bilang ya dia akan serius. Dan saya tanya Rasel gimana kamu, ya udah karena saya juga sudah lumayan memang udah harusnya menikah. Jadi saya senang banget dapat besan juga yang sopan-sopan luar biasa. Yaitu yang kita tidak banyak tahu tentang orang Korea. Selain soal asmara, Helmi juga mengungkapkan prosesi pernikahan dan resepsi pernikahan dalam balutan adat Sumatera Selatan. Tadi kita pakai akad nikah yang demikian sakral gitu, pakai sungkem. Mereka ikut menangis juga walaupun tidak ada barangkali di adat mereka. Kemudian tadi waktu pengantin masuk kita pakai adat Palembang ya, ada terbangan, ada kuntau, ada gending Sriwijaya, ada pagar pengantin. Jadi mereka happy banget, apalagi semua berpakaian seperti ini. Jadi senang banget. Ya saya tadi terinspirasi untuk melakukan father speech ya. Jadi saya memberikan pesan kepada anak saya melepas dia, kemudian juga memberikan pesan kepada anak saya yang baru yaitu Park Yang-gwang gitu ya. Jadi terharu juga gitu karena saya berusaha membaca gitu, membuat teksnya 30 kali salah terus. Tadi kalau nggak tahan saya menangis gitu ya. Sangat mengharukan. Saya bahagia hari ini saya dapat anak baru ya, anak laki-laki baru ya, Park Yang-gwang, dan saya melepas anak saya yang menjadi anak dari bapak ibunya Glory. Jadi anak bayanglah saya 27 tahun mendidik Rasel dari kecil, up and down ya, pernah mengalami masa yang tidak gampang juga. Satu hal yang sangat membanggakan. Saya berharap mereka bisa langgeng, bisa sukses mencapai tujuannya. Luar biasa, saya mengucapkan selamat pernikahan, happy wedding. Dan semoga jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kebanggaan keluarga dan jadi pasangan yang kompak. Untuk Om Helmi, ya kita sekampuang, jadi kita selalu saling support. Semoga aku doain yang terbaik segalanya untuk Om Helmi di bidang apapun, karir, kesehatan, dan rezekinya. Amin. Sebagai orang tua, siapapun itu pasti kelihatan sangat berbahagia. Tadi Helmi sama Febri, dia very happy. Kemudian kedua mempelai juga happy banget gitu ya. Ini kan penyatuan dua budaya. Jadi Korea dengan Indonesia. Jadi sebagai yang namanya contoh
contoh tidak ada perbedaan dan contoh persatuan. Saya ingin mengucapkan selamat berbahagia untuk kedua mempelai, Rachel dan Mr. Park. Tadi sempat saya lihat lagi nyanyi lagu Korea, keren banget, udah kayak penyanyi Korea. Jadi mudah-mudahan mereka berdua selalu bahagia, kemudian cepat punya momongan, dan tentunya juga bisa membuat orang-orang di sekitar mereka bahagia, orang tua, saudara, dan semua sanak keluarga. Kalau mereka bahagia, mereka bisa bikin orang lain bahagia, tentu semua orang yang melihat juga bahagia. Jadi selamat dan sukses untuk pernikahannya. Seorang pria diduga dengan sengaja merekam salah satu pelanggan di sebuah kafe. Jika dilihat dari rekaman CCTV, pria itu tampak mengambil gambar secara diam-diam kepada seorang wanita. Bahkan pria itu seperti menunjukkan kepada rekan yang duduk di sebelahnya. Karena merasa risih, akhirnya wanita yang merasa dirinya direkam itu mencoba menegur pria tersebut. Berdasarkan dari keterangan yang beredar di jejaring maya, pria itu tak mengaku jika dirinya merekam wanita tersebut. Apaan sih? Dikit-dikit rekam, dikit-dikit viral, CCTV di mana-mana, handphone makin canggih, tapi banyak yang menyalahgunakan. Tolong ya, jangan main rekam sembarangan. Itu kan si mbaknya lagi makan, ya kan, sama keluarganya gitu. Orang lagi makan itu maunya tuh nikmatin makanannya, hidangannya, damai, tenang, ya kan, nggak mau diganggu. Ini tiba-tiba ada yang rekam. Udah gitu orang yang nggak dikenal ngerekam begitu lama gitu, otomatis kan emosi. Jangan si mbaknya, saya juga pasti emosi lah kalau kayak gitu, ya kan? Namun saat rekaman CCTV itu ditunjukkan kepada pria tersebut, barulah ia meminta maaf. Namun sayangnya teman perekam itu justru tak terima dan mulai mendorong seorang pria yang diduga suami dari wanita itu. Kayak gitu, saya ikut tersinggung ya, biarpun bukan saya yang korban, tapi sebagai sesama perempuan, kayaknya pelecehan sekali ya kayak gitu ya. Tak ayal, keributan pun menjadi besar, aksi saling dorong pun tak terelakkan. Tentu saja kejadian itu menjadi perhatian pengunjung kafe. Beberapa pelayan dan pengunjung lain pun mencoba melerai keributan yang terjadi. Ini harus jadi contoh buat siapapun, jangan ngerekam sembarangan, jangan main foto sembarangan kalau tidak ada kepentingan yang benar-benar urgent gitu kan. Itu kan si mbaknya lagi makan, bukan lagi berantem atau jambak-jambakan, ya kan. Tolonglah pergunakan handphone dengan sebaik-baiknya, jangan digunakan yang buat yang tidak ada kepentingannya gitu, apalagi sampai merugikan orang lain.
Di tempat terpisah, seorang ibu-ibu paruh baya tertangkap kamera CCTV menjadi korban hipnotis. Berawal ketika ibu itu hendak membeli air mineral, tiba-tiba wanita yang mengenakan kemeja kotak-kotak merah menghampiri. Selang beberapa menit, pria tua mengenakan masker datang dengan sebuah binder ungu seolah menanyakan lokasi dan lantas pergi. Namun aksi itu tak berhenti sampai di situ, korban ternyata diajak ke sebuah tempat makan. Dan di sanalah komplotan itu beraksi. Dari dulu juga udah banyak kasus-kasus kayak gitu, jadi emang harus lebih waspada aja misalkan lagi di tempat umum, lagi di keramaian. Kalau dengar-dengar sih tipsnya misalkan ada orang stranger gitu banyak berinteraksi, katanya jangan lihat matanya, lihat tidak terlihat matanya. Pria tua itu juga meminta kepada korban untuk menanggalkan anting emasnya lalu dimasukkan ke dalam saku yang telah disiapkan oleh pria tersebut. Dalam sebuah postingan, jika korban mau mengikuti arahan dari pria yang mengaku pendeta itu, lantaran wanita yang mengenakan kemeja merah ikut mencopot juga. Dan ternyata bukan hanya 2 orang, komplotan hipnotis itu berjumlah 3 orang. Satu di antaranya tak duduk bersama, melainkan berada di posisi lain untuk memantau suasana area dan juga mencari perhatian pelayan agar tak fokus kepada korban. Tak hanya satu kali, komplotan itu ternyata sudah sering melakukan hipnotis kepada banyak korban. Tentu saja agar tak terjadi banyak korban yang berjatuhan, keluarga berharap jika pelaku segera diamankan dan ditindak oleh pihak berwajib. Setelah menjalani pengobatan di Singapura, kondisi Kartika Putri kini mulai membaik. Bahkan kabar baiknya Kartika itu ia unggah di jejaring maya. Dalam sebuah postingan, jika dirinya sudah mengidap autoimun sejak 5 tahun silam dan beberapa hari terakhir, ia mengkonsumsi painkiller hingga mengakibatkan Steven Johnson Syndrome. Lantas apa sejatinya yang membuat wajah hingga rongga mulut Karput bisa seperti itu? Jadi subhanallah, aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Aku memang udah kurang lebih 5 tahun didiagnosa ada autoimun. Tapi alhamdulillah so far itu baik-baik aja. Di tengah rasa sakit yang menggelayut itulah muncul nada-nada sumir yang mengarah padanya. Bahkan sakitnya Kartika hingga memilih berobat ke Singapura juga sampai ke telinga Richard Lee. Bahkan Richard juga mengomentari sakitnya Karput dengan mendoakan seraya berharap jika sakitnya itu bukan merupakan azab atas apa yang telah dilakukan Karput kepada dirinya. Turut prihatin ya, mudah-mudahan bukan azab. Bahkan kepergian Karput ke Singapura juga ditanggapi sinis oleh Richard. Bahkan Richard mengaku bingung mengapa Karput tak melakukan pengobatan di Indonesia. Bahkan Richard juga berkata jika dokter di Indonesia bagus dan bisa ngaji, seperti apa yang pernah dituangkan oleh Karput di Instagram soal pemimpin. Dan aku tuh bingung juga ya kenapa berobatnya ke Singapura ya. Soalnya kan teman-teman dokter di Singapura kan kata-kata kan non-muslim ya. Nah kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pintar ngaji gitu, kenapa nggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya? Kemarin kan beliau kan juga ngomongnya pilih pemimpin yang pintar ngaji kan. Kenapa harus nggak dokter juga cari yang pintar ngaji gitu kan? Pintar ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan dokter-dokter kata-kata non-muslim. Tentu saja hal ini memantik reaksi Karput.
Bahkan dalam instastory-nya, ia menulis jika semua orang yang tak suka padanya, silahkan untuk membenci, menghujat, atau apapun. Namun ia hanya berpesan jika menjelekkan soal mengaji dan jangan dijadikan lelucon. Dengan apa yang belakangan ini menjadi viral dan terus diviralkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait mengaji, aku ingin menekankan, sekali lagi apapun itu kesalahan terletak di diri aku dan aku pribadi. Dan cuma aku yang salah dan patut disalahkan. Jadi silakan saja marah, bully, caci aku pribadi. Bukan kegiatan mengaji dan jangan kalian jadikan guyonan. Karput meminta sudah cukup tak lagi mengolok-olok soal mengaji. Jika ingin mencaci, benci atau menghujat dirinya, Karput mempersilahkan. Tapi ia berharap untuk tetap tak menjadikan mengaji menjadi suatu bahan candaan. Sebagai penutup, ia juga meminta maaf kepada halayak atas perilaku yang sengaja maupun tidak. Jangan jadikan mengaji jadi bahan bercandaan kalian. Selain melanggar hukum SARA yang dilindungi Undang-Undang UITE, tentunya itu sangat melukai seluruh umat muslim. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati aku pribadi mohon maaf lahir dan batin untuk siapapun atas kesalahan yang aku perbuat, sengaja maupun tidak aku sengaja.